Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu. Oke, untuk hari ini kita akan masuk ke pertemuan ketiga di mata kuliah Information System Audit and Control. Pada kesempatan ini kita akan membahas terkait dengan IT audit proses. Oke. Tujuan pembelajarannya adalah di sini ada 5 poin kompetensi yang nanti harus Anda kuasai. Ada mendeskripsikan audit universe, kemudian menetapkan tujuan pengendalian untuk IT dan apa manfaatnya bagi organisasi dan auditor. Kemudian terkait dengan penilaian resiko dan signifikansinya bagi fungsi audit. Kemudian yang keempat, apa itu audit plan dan komponennya. Kemudian yang terakhir, bagaimana proses audit dan tahapan-tahapan dalam Perikatan Audit Teknologi Informasi. Oke, nah kita akan mulai dengan audit universe. Apa itu audit universe? Jadi sebelum auditor itu melakukan pemeriksaan, penting untuk memahami audit universe di dalam perusahaan tersebut. Karena audit universe ini menginventarisasi semua area audit potensial di dalam sebuah organisasi. Isinya apa sih? Isinya adalah dokumentasi dari proses bisnis utama dan resiko-resiko dari organisasi tersebut. Nah, cakupan dari audit universe ini apa? Jadi di situ dijabarkan area-area audit fungsional dasar. Di situ biasanya ada penjualan, pemasaran, layanan pelanggan, sampai dengan teknologi informasi dan hukum. Kemudian ada tujuan organisasinya apa, proses bisnis utama seperti apa, tujuan audit spesifik dan risiko, serta pengendalian untuk memitigasi risiko tersebut. Nah, contohnya seperti apa? Nah, di dalam buku Otero di sini sudah dijelaskan secara detail. Nah, di sini contoh dari audit universe yang berhubungan dengan area teknologi informasi. Nah, audit fungsionalnya di sini information technology ya. Kemudian apa sih objektif organization-nya atau tujuan organisasinya adalah untuk menyediakan keamanan akses dari informasi keuangan, teknologi dan juga layanan bagi semua karyawan. Nah, di sini key business prosesnya itu terkait dengan manajemen pengendalian akses. Nah, IT audit objektifnya apa? Di sini untuk memastikan bahwa keamanan sistemnya itu sudah diimplementasikan secara tepat, dikelola dengan tepat, yang mana nanti bisa mencegah adanya unauthorized access atau akses yang tidak berwenang yang di situ bisa memodifikasi data dan program, kemudian menyebabkan adanya ketidakakuratan, tidak komplit, kemudian invalid, tidak valid dalam memproses maupun mencatat informasi keuangan. Oke. Kemudian resiko IT apa yang muncul di situ? Nah, di sini terkait dengan access control management ini, resikonya adalah ada atau terdapat beberapa karyawan yang tidak mempunyai privilege atau tidak berwenang untuk mengakses IT tersebut atau sistem tersebut, sehingga di situ akan menyebabkan karyawan itu bisa memodifikasi data keuangan maupun data akuntansi yang dapat menyebabkan datis konflik
Dan juga di sini bisa menyebabkan tidak terdeteksinya kesalahan ataupun kesalahan tidak dapat dicegah yang bisa menyebabkan kesalahan dalam pengambil keputusan manajemen karena informasi-informasi yang tidak valid tersebut. Bisa dibayangkan ya, ketika ada karyawan yang tidak berwenang gitu ya, tidak punya privilege bisa mengakses, memodifikasi data sehingga nanti informasi yang muncul itu tidak valid dan manajemen menggunakan itu untuk pengambilan keputusan, otomatis akan berakibat sangat fatal. Nah, di audit universe ini juga disebutkan bagaimana cara memitigasinya. Jadi di sini ada IT mitigating control. Dengan apa? Tentu saja dengan mereview secara periodik akses pengguna yang berhak itu siapa saja di dalam aplikasi tersebut untuk memverifikasi sesuai dengan job desk masing-masing. Nah, audit universe mencakup seperti ini ya, dari K business process sampai ke IT mitigating control. Nah, ini contoh lainnya. Kalau tadi terkait dengan manajemen kontrolnya, di sini terkait dengan pengelolaan pusat data, jaringan, dan support. Objektifnya apa? Yaitu data dikelola dengan tepat untuk memberikan jaminan agar data keuangan lengkap, akurat, valid gitu ya. Resikonya apa? Tentu saja informasi pelaporan keuangan dan data akuntansi tidak bisa dipulihkan jika terjadi kegagalan sistem yang dapat mempengaruhi kemampuan entitas untuk melaporkan informasi keuangan. Nah, secanggih-canggihnya sistem tentu tidak ada yang sempurna ya. Jadi ketika ada sebuah bencana atau ada kegagalan sistem, nah maka di sini harus ada pengendaliannya. Nah, pengendalian yang dilakukan apa? Biasanya dengan mencadangkan arsip secara offsite untuk meminimalkan risiko kehilangan data. Jadi tetap untuk data-data yang penting itu biasanya ada offsite-nya atau laporan yang hard file-nya gitu ya. Oke. Nah, di sini kemarin kita juga sudah bahas terkait dengan COVID. Ini adalah sebuah kerangka yang mempertimbangkan kebutuhan antara pengguna IT internal maupun eksternal, yang memastikan bahwa teknologi yang digunakan di perusahaan itu sudah relevan, tepat waktu, berkualitas untuk tujuan bisnisnya dan pengambilan keputusan manajemen. Nah, COVID ini bisa digunakan baik oleh manajemen maupun untuk auditor. Jadi untuk manajemen itu bisa melakukan benchmarking dengan perusahaan lain. Nah, gunanya untuk auditor yaitu memperkuat penilaian dan pendapat internal control. Oke, nah di dalam proses audit ini yang terpenting sebagai dasar itu ada risk assessment atau penilaian resiko. Nah, penilaian resiko ini penting untuk apa? Nah, guna meningkatkan kualitas, kuantitas, dan juga aksesibilitas dari audit plan. Jadi seperti kita bisa memetakan gitu ya, resiko mana yang paling tinggi, keadaan seperti apa di audit sebelumnya, hasilnya seperti apa, sehingga di sini bisa digunakan untuk memberikan kerangka kerja guna mengalokasikan sumber daya audit untuk mencapai manfaat yang maksimum. Nah, di dalam penilaian risiko IT
ini biasanya fokusnya adalah untuk aplikasi keuangan. Jadi kita akan auditor akan memberikan peringkat gitu ya terkait dengan resiko yang tinggi, sedang, dan rendah. Kemudian diidentifikasi dan diprioritaskan mana yang kiranya paling mempunyai resiko yang tinggi. Nah, identifikasi resiko ini dapat dilakukan dengan menggunakan inspeksi, kemudian bisa membaca diagram alur operasi dari perusahaan tersebut, bisa juga menggunakan kuesioner analisis risiko, dan menganalisis tren dari laporan keuangan perusahaan. Nah, ini adalah contohnya penilaian risiko yang ada di IT Functional Audit Area. Contohnya nih, di sini ada aplikasi keuangan. IT area vulnerability-nya apa? Di sini pengguna pemilik tidak secara periodik mereview user privilege-nya gitu ya. Sehingga kemungkinan ada karyawan-karyawan yang tidak berwenang di situ bisa mengakses, ataupun nanti bisa juga ada hackers di situ, ataupun insider. Jadi insider itu orang-orang di dalam yang mereka punya kepentingan-kepentingan khusus gitu ya. Ataupun misalnya ada terminate employees, jadi karyawan yang sudah tidak bekerja di situ. Nah, ketika misalnya passwordnya itu tidak dirubah, dia bisa tetap bisa mengakses data-data keuangan di perusahaan yang lama. Nah, tentunya ini punya resiko yang sangat tinggi. Nah, sehingga di sini action priority-nya itu very high. Jadi di sini nanti macam-macam ya. Ada high, medium, low. Nah, dari risk assessment ini kita bisa memprioritaskan mana resiko-resiko yang sangat tinggi, yang itu nantinya akan menjadi concern dari auditor. Nah, setelah melakukan penilaian risiko, maka auditor perlu melakukan audit plan. Nah, di sini tujuannya apa? Untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya audit. Nah, perumusnya siapa di sini? Tentu saja selama fase perencanaan ini, manajer audit TI itu harus bertemu dengan pihak-pihak yang berkepentingan seperti Chief Information Officer, kemudian anggota senior manajemen IT, manajer keuangannya gitu ya, sehingga secara bersama-sama nanti bisa merencanakan audit dengan optimal. Oke, kemudian di sini ada audit teknologi informasi yang nanti digunakan untuk mensupport financial statement audit. Nah, kemarin kita sudah membahas bahwa pelaksanaan audit IT itu bisa bebarengan dengan audit laporan keuangan karena ini sangat membantu, dan audit IT itu melengkapi proses dari audit keuangan. Nah, perusahaan-perusahaan yang sudah menggunakan sistem informasi dalam proses bisnisnya pasti di sini akan menggunakan aplikasi-aplikasi keuangan. Nah, di sini audit IT itu harus memastikan apakah penggunaan aplikasi tersebut itu sudah memang benar-benar tujuannya itu untuk menghasilkan informasi keuangan yang valid gitu ya. Nah, caranya di sini hubungannya dengan financial statement audit adalah ketika kontrol atau pengendalian IT itu tidak beroperasi secara efektif, maka akan berakibat jumlah pengujian substantif yang dilakukan oleh auditor keuangan akan jauh lebih tinggi. Nah, audit proses secara tahapannya itu terbagi menjadi 8. Yang pertama adalah tadi ya, penilaian risiko, kemudian merancang audit plan,
melakukan preliminary review, kemudian mendesain audit prosedurnya, melakukan tes kontrol. Nah, jika tes kontrol ini tidak ada, maka dilanjut dengan substantif testing. Kemudian dokumen result dan mengkomunikasikan kepada manajemen terkait dengan hasilnya. Nah, secara garis besar terbagi menjadi 4 ya. Nah, penentuan resikonya tadi dari karakteristik sistem asetnya itu seperti apa, kemudian rekomendasi pengendaliannya Anda tentukan, kemudian audit plan. Di sini harus jelas spesifik budgetnya, jadwalnya, tim auditnya siapa, tugasnya apa, deadline-nya kapan. Kemudian audit prosedur gitu ya, melakukan preliminary review. Jadi harus mengetahui kondisi perusahaannya seperti apa, bagaimana keluasan dan kecanggihan sistem yang digunakan di situ untuk merancang prosedur audit desainnya. Kemudian melakukan evaluate controls dengan test control dan substantive testing. Nah, kemudian hal yang tidak kalah penting di sini adalah result and communication. Jadi hasilnya itu harus dipastikan konsisten antara working paper-nya dengan kesimpulan audit. Jadi jangan sampai bertentangan ya. Kemudian di sini perlu disampaikan, dikomunikasikan hasil-hasilnya, rekomendasinya kepada manajemen untuk direview supaya kelemahan-kelemahan yang ada itu bisa diperbaiki. Karena itu adalah tujuan yang paling penting ya. Jadi kalau adanya kelemahan-kelemahan itu tidak diperbaiki ya, gimana nanti perusahaan bisa maju ya. Oke, kemudian setelah itu nanti ke audit reportnya untuk yang terakhir. Oke, sekian untuk pembahasan IT audit proses. Jika masih ada sesuatu yang belum jelas, nanti akan kita diskusikan di kuliah tatap muka secara online. Oke, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.